Kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai VTube 3.0 tentang nasib VP atau viewpoint ketika VTube nanti on ya. Banyak bertanya sama saya, Pak Yai, kalau VTube on, bagaimana sih VTube nanti bayar VP-nya orang-orang ini? Dari mana yang untuk bayar itu bagaimana? Saya kira ini Pak Semi bisa menjelaskan ini. Karena saya lihat di YouTube-nya itu bagus cara penjelasannya. Pendapatan dari VTube itu apa nanti? Ke depannya bagaimana ini? Silakan Pak Semi, mau dijelaskan Pak Semi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika di channel Komunitas Sukses bersama kita sukses. Yes, go. Ya, teman-teman semua, kembali lagi saya ingin menyapa teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang telah hadir, yang tetap stay on ya di channel Komunitas Sukses. Nah, teman-teman semua, kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai VTube 3.0 tentang nasib VP atau viewpoint ketika VTube nanti on ya. Nah, teman-teman semua, ini ada beberapa ya. Bukan beberapa ya, ada pendapat dari Diamond ya. Informasi dari Diamond mengabarkan tentang nasib viewpoint ya, viewpoint ketika VTube on nanti. Nah, sebelumnya teman-teman saya informasikan kembali atau informasikan juga kepada teman-teman ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang sempat nanya kemarin mengenai cara jualan online ya, kemudian bagaimana menentukan produk ya. Jadi saya belum sempat upload, tapi video ada saya bikin tapi belum diedit ya, begitu. Nah, teman-teman, sembari menunggu itu teman-teman, bagi teman-teman yang serius ya, yang mau jualan ya untuk bisnis online bagi pemula ya, bagaimana cara saya memulai bisnis online, kemudian sampai menghasilkan ya, menentukan produknya ya, kemudian ilmu copywritingnya ya, kemudian teknik closing dan seterusnya ya. Nah, saya nanti membagikan di grup teman-teman ya, di grup Komunitas Sukses. Maksudnya ada grup Telegram ya. Jadi grup Telegram, nama grupnya Komunitas Sukses. Silahkan teman-teman lihat grupnya di deskripsi video ya. Nah, sebelumnya juga hari Minggu ya, minggu besok atau Sabtu saya juga membagikan ebook gratis buat teman-teman. Ebook yang saya rancang sendiri ya, pengalaman saya, bagaimana caranya saya memulai bisnis online, kemudian menentukan produknya, teknik closing dan seterusnya. Nah, teman-teman silahkan gabung ya, boleh, sembari menunggu konten yang saya post ya nanti mengenai bisnis online atau menentukan produknya. Jadi demikian buat teman-teman yang nanya kemarin, mohon maaf. Nah, baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan ya pendapat Diamond ya, atau informasi dari Diamond mengenai nasib viewpoint ketika VTube 3.0 nanti on. Cikidot. Hai, selamat sore semuanya para VTuber di Indonesia. Kali ini saya Semilianto. Saya disamperin oleh seorang yang sangat luar biasa, dan saya kaget juga karena barusan ditelepon dan dia pengen ketemu sama saya. Dan beliau adalah siapa? Mari kita kenalan. Namanya adalah Kiai Haji Muhammad Mandala Irianto. Siapakah dia? Dia adalah Ketua Thorikot Qadiriyah Naksabandia Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Halo, saya nyebutnya apa ini enaknya? Pak Mandala aja ya. Pak Aila. Pak Mandala Putra Petir. Pak Mandala asli Surabaya, Pak ya? Aku asli Surabaya. Oh, mantap. Nah, kebetulan tadi malam ada pengajian rutin di Surabaya di pondok, jadi saya datang tadi malam. Terus ingin ketemu iya. ini YouTuber yang sangat
luar biasa ini. Enggak Ini juga. ngobrol-ngobrol soal VTube aja. Saya Ya, nanya-nanya kita ngobrol soal- VTube karena kalau Iya. ngobrol masalah agama saya nggak berani. Oh Pak. jangan. Saya nggak berani. Agama itu privasi, nggak usah Iya, diobrolkan, nggak usah. Tapi saya barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Mandala ini dan saya pikir bahwa pemikirannya dia ini luar biasa, guys. Luar biasa dan juga pemikiran yang maju, kaum milenial. Kalau saya katakan kaum milenial ini nggak kalah ya dengan zaman, meskipun beliau sudah punya cucu nih kayaknya ya. Cucu 3. 3 cucunya, berarti umur sudah sweet dah ya, 60 tahun. Oke, saya dengar Pak Mandala penasaran sama VTube. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol Ya, lah, bisa. santai ngobrol. Apa yang kepengen Pak Mandala tahu tentang VTube mungkin dalam artian yang lebih spesifik ya. Mungkin bisa cerita kenapa kok kepengen ketemu saya, Pak? Kenapa kok kepengen kita ngobrol gitu. Dan Ya. kebetulan kita bikin konten juga ya supaya kita lebih lebih marem ya, lebih apa itu? Kalau orang Islam bilangnya apa? Yang kalau lebih kusuk atau lebih apa gitu ya? Lebih akrab lagi. Lebih akrab Karib, ya? lebih akrab. Lebih karib ya. Iya, lebih karib. So Lebih dekat lagi. teman-teman VTuber, saya yakin bahwa Pak Mandala juga mewakili beberapa pendapat Members. atau beberapa pertanyaan yang dimiliki oleh setiap VTuber di Indonesia. So I think kita mulai, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini, sore ini ya sudah mau Sore ya. malam. Saya ketemu YouTuber yang sangat hebat. Saya tertarik ini ketemu Pak Semi ini karena dia cara menjelaskannya itu saya ada satu Pak Semi yang saya mau tanyakan ini soal VTube ini. Kalau VTube nanti on itu bagaimana ini? Ini pertanyaan dari member-member saya. Kebetulan saya platinum rank. Nice. Member saya itu 14.000 sekian. Wow. 14.300. Luar biasa. Banyak bertanya sama saya, Pak Yai, kalau VTube on, bagaimana sih VTube nanti bayar VIP-nya orang-orang ini? Dari mana yang untuk bayar itu bagaimana? Saya kira ini Pak Semi bisa menjelaskan ini. Karena saya lihat di YouTube-nya itu bagus cara penjelasannya. Pendapatan dari VTube itu apa nanti? Ke depannya bagaimana ini? Saya akan Pak Semi mau Ya. dijelaskan Pak Semi. Oke, sebelumnya saya akan mencoba merefresh, mengingat kembali bahwa terbentuknya VTube ini dari sebuah perusahaan big data company. Tentunya kalau big data company itu adalah perusahaan yang paling menghargai database. Banyak orang di luar sana mereka bingung, kok bisa perusahaan big data itu dapat duit? Dapat duitnya dari mana? Nah, orang seringkali berasumsi, memprediksi, ya sesuka hatinya dia. Sakarepe dhewe lah. Sakarepe dhewe. Nggak punya ilmu tapi Iya, ngomong. Tapi ngomong. Ya, Padahal sesungguhnya kalau kita lihat big data company itu bermainnya di ranah apa, ya? Nah, big data company itu ada beberapa hal. Yang saya ambil adalah 3 yang utama. Yang pertama adalah tentang variety data, jenis data. Database itu datanya apa aja. Yang kedua adalah velocity. Velocity itu adalah kecepatan untuk mentransfer data. Yang ketiga adalah volume. Volume itu adalah artinya berapa besar jumlah data yang ditampung. Jadi kalau misalnya kita ngomong big data company, berarti yang paling berharga adalah database. Nah, setiap big data company itu memiliki agenda. Nah, agenda bagaimana caranya menambah database tersebut. Cara salah satunya adalah membentuk sebuah komunitas. Kalau kita dalam skala kecil namanya komunitas, Pak. Kalau misalnya saya bilang, oh saya sekolah di universitas, misalnya Universitas Airlangga ya, maka komunitas saya adalah komunitas mahasiswa Airlangga misalnya gitu ya, UNER ya. Nah, komunitas itu kalau dibentuk maka membuat Airlangga menjadi lebih dipercaya secara publik. Betul ya. Kalau misalnya kita tidak ada komunitas, hanya cuma sekolah pulang rumah, kita nggak ada komunitas, nggak ada apa perkumpulan dengan para mahasiswa yang lain, antara mahasiswa dengan guru atau dosen, maka boleh dikatakan ngapain kita sekolah kalau kita nggak punya komunitas. Nah, yang membuat sebuah universitas itu dikenal orang sebetulnya dari mana? Universitas bisa dikenal orang sampai kalau UNER itu ya favoritnya tuh sampai Irian Barat, sampai Papua orang kepengen sekolah di UNER. Dari mana? Ya dari mulut ke mulut kan, Pak.
selain juga ada promosi yang dilakukan, tetapi dia juga akan minta mahasiswanya untuk punya komunitas yang baik, betul ya? Betul, betul, betul. Dari komunitas berkembang menjadi alumni. Oh, saya orang UNER, sampai dulu UNER lu. Berarti kita satu nih. Ketemu nih. Nah, Nyambung, nyambung. Manfaatnya apa untuk universitasnya? Manfaatnya adalah mereka akan menemukan mahasiswa-mahasiswa yang baru. Di mana mahasiswa itu calon mahasiswa itu akan mendaftar di UNER dengan keyakinan yang baik, dengan kepercayaan yang baik. Nah, saya balik lagi ke Big Data, Pak. Sebuah Big Data company, mereka punya banyak program. Programnya itu bisa macam-macam. Tapi tujuan utama mereka adalah membentuk sebuah komunitas. Dalam arti skop yang lebih besar disebut dengan ekosistem. Nah, kalau kita bertemu di dalam sebuah ekosistem, kita harus punya satu pemersatu. Satu hal yang membuat kita sama-sama mau ada di dalam komunitas atau ada di dalam ekosistem tersebut. Di dalam VTube, hal tersebut kita sebut sebagai VP. Kita harus tahu bahwa VP itu adalah pemersatu dari semua ekosistem yang kita punya. Kalau sampai VP ini sebagai jantungnya dari jantung tujuan kita, kenapa kita join di VTube, kenapa kita join di V+, kenapa kita mengembangkan bisnis di VTube, kenapa kita menjadi seorang leader, seperti contohnya Pak Mandala. You punya 15.000 orang. 15.000 orang ini apakah kalau dikatakan seperti bebek? Apakah itu bebek atau orang? Pastinya orang dong. Orang, manusia. janganlah. Bahkan para ustadz, para pemuka agama ada di bawah jaringanmu kan? Banyak. Sekarang apakah yang diperhitungkan dari komunitas atau ekosistem yang Anda buat? Siapa yang mempersatukan? Apa tujuan mereka? Pasti ada satu tujuan dong, supaya kita bisa punya sama-sama komunitas ini punya satu tujuan, yaitu apa? Viewpoint atau VP. Kalau buat saya namanya value point. Kalau buat saya, ini pribadi ya, value point. VP didirikan oleh perusahaan ini, manajemen ini sebagai bentuk komoditas digital untuk mempersatukan kita. Kalau kita menilai VP ini dengan secara carut-marut sembarangan, ya tidak ditentukan nilainya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, seperti hari ini Anda tanya, apa benar VP itu bisa dibeli perusahaan? Tunggu dulu. Sebelum Anda ngomong dibeli perusahaan, apakah perusahaan tidak berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kita juga bisa memiliki dan memiliki dan melepas atau menjual VP tersebut? Ya kan? Sekarang Anda punya VP. Dibeli perusahaan, misalnya 14.000. Iya. Terus saya dengar nih, saya orang baru nih. Iya. Loh, VP ini beli 14.000. Kalau misalnya tak beli boleh nggak? Silakan, boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada yang beli, siapa yang beli? Perusahaan yang beli. Nah, sekarang pertanyaan begini, apakah di dalam sebuah komunitas atau ekosistem, saya menyebutnya marketplace, apakah di dalam sebuah marketplace orang itu beli semua, nggak ada yang jual? Atau jual semua, nggak ada yang beli? Coba dijawab, Pak. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk. Kalau di dalam komunitas semuanya jual, nggak ada yang beli. Sebuah market, Pak, ya? Pasar. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Kalau kita ngomong pasar, berarti ada jual atau beli. Berarti ada yang namanya dinamika. Pergerakan. Iya. Dinamika market. Iya kan? Ketentuan menyebutkan bahwa perusahaan wajib untuk bisa menjaga VP itu dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu minimal sebesar $1. Minimal itu. Yes. Ketentuan itu sudah tertulis, Pak, di dalam materi presentasi, di dalam struktur pembentukan PT, ya, dan pasal itu sudah tertulis dengan jelas. Anda nggak perlu menambah-nambahi dengan cara begini. Ini mampu nggak perusahaan ini? Perusahaan ini bisa nggak beli VP ini? Punya uang nggak nih perusahaan ini untuk bisa membeli VP kita? Saya balik tanya, kalau dia nggak mampu beli VP, kenapa dia harus mendirikan VP? Kalau dia merasa bahwa VP bukan barang dia, atau VP bukan berasal produksinya dari perusahaan, kenapa dia harus memproduksi VP atau memberikan kepada kita VP? Sistem VTube adalah membentuk marketplace.
di mana VP menjadi pemersatu di antara kita semua. Kalau saya percaya bahwa VP bernilai Rp14.000, Bapak juga percaya dengan VP bernilai Rp14.000. Iya. Apakah di antara kita berdua ini satu hari nanti tidak akan terjalin sebuah hubungan yang saling membutuhkan? Iya, saya. Anda hari ini butuh VP, besok saya butuh. Anda hari ini mau jual, saya besok jual. Hari ini saya beli, Anda jual. Hari besok Anda beli, saya jual. Nah, sekarang masalahnya adalah komunitas dan ekosistem ini terbentuk dengan sebuah tujuan yang sama. Kalau tujuannya sama, berarti kita sudah sepakat tadi ya, kepentingan kita adalah kita akan mengembangkan VP ini menjadi tujuan visi ke depan bersama-sama di dalam komunitas dan ekosistem yang kita punya. Perusahaan memiliki tugas adalah menjaga nilai tersebut. Apakah itu menjaga pada titik yang sama, atau bahkan perusahaan memiliki kemungkinan untuk mengembangkan itu dengan nilai yang jauh lebih besar. Makanya kapan hari Jack Boy, CEO kita, sempat memberikan sebuah pandangan bahwa untuk kedepannya VP ini mungkin ya. kemungkinan besar ya. malah dinaikkan nilainya. Jadi ada tertulis minimal $1, berarti 14.000 sekian. nah, minimal. Minimal. Nah, kalau kata-kata minimal apa artinya? Berarti paling rendah lah. Nah, berarti kalau paling rendah bisa naik kan? Bisa naik. Nah, saat kita naik VP-nya, apa yang terjadi? Siapa yang diuntungkan? Perusahaan kan? Diuntungkan? Member. Kita semuanya yang diuntungkan, Mbak. Anda hari ini punya 1000 VP, 14.000. Kira-kira perusahaan akan mengembangkan dengan segala macam cara. Pasti kan? Pasti. Perusahaan. Programnya ditambah, Ya, itu. manfaatnya ditambah, produktivitasnya ditambah, komunitasnya bertambah lebih besar, marketplace-nya bertambah lebih besar. Dinamika itu terjadi. Saat dinamika itu terjadi, maka nilai VP juga akan bertambah. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa itu terjadi, Pak, di dalam sebuah market. Nah, kalau market ini terbentuk, maka struktur permintaan, demand, dan juga supply akan terjadi. Nah, di saat itulah, Pak, VP kita bisa jadi lebih dari Sekarang. $1. Yaitu dari Jadi sekarang. bisa juga saya walaupun bukan member baru, tapi saya beli VP kan, beli VP kan bukan untuk fast track aja. Ya. Saya untuk iklan kan bisa. Yes. Untuk iklan tak simpen juga bisa Yes. toh. Betul. Kan bisa juga saya simpan. Gimana menurut sampean ya Pak Hasan? VP adalah sebuah instrumen atau komoditas yang betul-betul memiliki nilai. Ya, saya serahkan balik kepada kita semua, masing-masing kita. Bapak pengen beli VP untuk disimpan. Nggih. Saya pengen beli VP untuk dikasihkan ke orang lain. Bisa. Saya mau beli VP karena saya tahu bahwa VP adalah sebuah komoditas yang berharga. Ya, dan dijamin oleh perusahaan. Loh, siapa yang menjamin perusahaan? Yang menjamin perusahaan, yang menjamin adalah jumlah big datanya, yaitu ekosistem itu sendiri. Nah, ini yang seringkali nggak dimengerti orang. Apa yang membuat VP dihargai $1? Kita akan balik tanya bahwa setiap perhitungan yang ada di dalam perusahaan didukung oleh perhitungan dua hal. Pertama, yaitu demand and supply yang ada di market. Yang kedua adalah profitability perusahaan terhadap bisnis big datanya. Contohnya hari ini kita ngomong advertising. Kemarin saya pernah ngomong ya, bahwa VTube itu bukan perusahaan iklan. VTube itu adalah big data company. Kalau perusahaan iklan, berarti satu-satunya penghasilan kita adalah saat orang memasang iklan. Ya. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau saya perusahaan iklan, saya nggak dapat pemasukan dari iklan, kenapa saya harus jual VP? Atau kenapa saya harus terbitkan VP kepada orang-orang yang mau nonton iklan? Jadi kalau misalnya aku tanya, apakah VP ini bisa digunakan selanjutnya untuk fungsi-fungsi yang lain? Nah, itu yang penting itu. Nextnya itu. Iya, jawabannya adalah yes. VP bukan hanya untuk kepentingan iklan. Dalam program-program kita selanjutnya, fase-fase selanjutnya, VTube akan memberikan program-program yang luar biasa.
Wah, mantap ini. Mau saya kasih bocoran? Ya penting ini untuk member, terutama member saya di Sulawesi ini dan member saya di Surabaya. Tolong Pak Sem, lanjutin Pak Sem. Bocorannya salah satu program yang kita punya adalah kita akan mengembangkan sebuah application program yang berhubungan dengan game. Tuh, game apa itu? Game apa itu? Game online. Game. Yang kita sebut dengan mini game. Minta maaf sebelumnya karena ini akan bocoran. Tapi perusahaan sudah menjalin sebuah MOU kerjasama dengan sebuah perusahaan pengembangan game. Jadi Anda bayangkan, kaum milenial yang selama ini main game, ya. cuman ngabisin duit, Ya. betul ya? Main game ngabisin duit. Beli token, beli koin, beli apa, gitu ya? beli senjata, Iya, iya, iya. Dan game adalah bisnis dengan pangsa pasar yang paling agresif. Karena menjangkau kaum milenial dari SMP, SMA sampai setua saya. Iya. Setua saya ini masih main game. Ya. Tapi saya mau tanya, seberapa besar uang yang dihasilkan dari main game? Berapa penghasilan main game kamu? Nggak ada. Justru buang duit iya. Tapi sekarang kalau kita main game, Ya. gimana kalau Anda main game dan Anda dapatkan VIP? Kira-kira gimana? Apakah VIP akan menjadi sebuah komoditas yang sangat berharga saat itu? Pasang iklan bisa, nonton iklan bisa, main game dapat, beli produk bisa, V plus, ya kan? E-commerce. E-commerce bisa. Itu fase kedua kita adalah e-commerce. Dan banyak orang yang meragukan e-commerce kok modelnya kayak MLM. Terserah lah. Mungkin masih baru tuh ya, Pak Sem. Karena tahap awal. Tahap awal. So, baru. itu Pak jawaban saya.